Yakub ini kisah yang sangat indah sekali. Jadi kita yang mungkin lagi putus asa, lagi jatuh bangun ya, kita bisa belajar dari tokoh Yakub ini. Apa yang ini menurut tokoh Anda? yang sangat powerful sekali. Jadi sebagai hamba Tuhan ya, mungkin kita pernah jatuh, kita punya banyak kelemahan dan sebagainya. Jalan pintas dan sebagainya. Yakub ini kan manipulator ulung, bahkan papinya sendiri. Mungkin lebih lanjut kali. Kenapa kesalahan Yakub ini kenapa? Yakub ini kan dia mau merebut hak kesulungan dengan caranya sendiri. Kalau dia mengandalkan apa yang mamanya dapat ketika mamanya hamil, ngandung kan, menanya orang kembar dalam perutnya ini kan. Kan juga salah mamanya juga berusaha menggenapi yang Tuhan ngomong tuh, yang tua akan menghamba kepada yang muda. Iya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu harus tahu. Dan ketika pilihan Tuhan itu biasanya bukan langsung seperti yang dikatakan Pak Buntat, bahwa itu seperti audible yang langsung kita dengar, tapi juga dari keadaan sekitar kita semuanya. Ya, shalom damai sejahtera berkat Tuhan berlimpah untuk Anda semua para pelayan Tuhan dan Bapak Ibu Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia di mana berada, terutama bagi Anda yang ada di 5 wilayah DKI Jakarta, terutama bagi Anda yang selalu menyaksikan program ngeteh, yaitu Ngobrol Teologi ya. Haleluya. Mantap. Masih bersama Pak Bun Mintat ya. Shalom. Gembala Sidang GB Glory United, juga KB Teologi BPDGB Jakarta, juga Pak Sabto Edi sebagai Gembala Sidang GBI Aperum Pejaten Aperum, dan juga Wakil 1 BPDGB Jakarta, dan Bapak Daniel Ekotan. Tadi ada pertanyaan Pak Daniel Ekotan itu, selain Gembala Sidang GBI Gregorio di Sunter, di Bima Sunter, kalau di BPD sebagai Saya Sibit Teologi Jakarta Utara ya, sudah terjawab ya. Kalau tadi yang di episode sebelumnya yang bicara mengenai Abraham kan belum. Nah, sekarang kita ngomong masuk dalam konteks yang lebih spesifik lagi sebagai orang-orang pilihan Allah. Kita sebagai hamba Tuhan pasti dipilih oleh Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Tuhan pilih saya? Ya, mungkin sempat bertanya seperti itu. Kenapa kok Tuhan pilih saya? Saya ini kan seorang yang nggak beres. Saya ini orang yang benar-benar ngaco, apa segala macam. Apalagi kalau dibawa dalam satu KKR, langsung ada hamba Tuhan, langsung pengurapan, langsung hamba Tuhan mengatakan, engkau akan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Engkau akan menjadi gembala yang diberkati oleh Tuhan. Lalu kita mulai mikir, model kayak saya gembala apanya, yang ada domba saya ngacir semua gitu ya. Tapi ternyata kenyataannya Tuhan izinkan kita semua masih menjadi pelayan Tuhan yang setia sampai hari ini. Amin. Ya, untuk itu sebelum kita ngobrol kita ngeteh dulu. Yuk kita sama-sama ngeteh. Mari kita ngeteh dulu Bapak Ibu. Ya. Kalau saya nggak suka minum teh, silahkan, nggak apa-apa. Dalamnya pakai kopi juga boleh, ya. Sirup juga boleh, yang penting cangkir ngeteh. BTW ATW kita ngomongin Yakub. Latar belakangnya penipu. Temanku bilang gini, kok bisa Tuhan itu pilih aku ya? Kenapa? Lu tahu kan gue tuh kayak gimana? Aduh, gue tukang bohong apa segala macam. Ternyata pernyataan dan pertanyaan dia itu sebenarnya satu kekaguman gitu. Tapi hari-hari ini ada beberapa orang bukan kekaguman, malah keraguan-raguan nih Pak. Kok kayaknya Tuhan salah pilih saya gitu loh. Kalau enggak mungkin running pelayanan tuh susah kayak begini. Nah, bagaimana? Nanya mana nih, tanya Yakub atau Yakub, siapa? Berdasarkan Yakub. Jadi Yakub namanya utamanya bukan penipu sebenarnya kan. Cuma akhirnya si Esau yang bernama sudah nama penipu. Jadi sebenarnya apa kalau Itu kan bisa punya arti ganda, artinya dia adalah pemegang tumit. Lebih tepatnya kalau dari sisi teologis nggak mungkin lah mamanya kasih anaknya penipu, siapa loh ya kan? Gitu. Oke. Memang akar kata itu bisa berarti juga penipu. Oke, gitu. ya jadi kalau misalnya selama ini mungkin ada teman-teman yang menggunakan akar kata itu, bukan berarti khotbah Anda salah.
ya. Tapi itulah gunanya kita ngobrol teologi ya di program ini. Mungkin lebih lanjut kali. Kenapa kesalahan Yakub ini kenapa? Yakub ini kan dia mau merebut hak kesulungan dengan caranya sendiri. Kalau dia mengandalkan apa yang mamanya dapat ketika mamanya hamil, ngandung kan, menanya orang kembar dalam perutnya ini kan. Kan juga salah mamanya juga berusaha menggenapi yang Tuhan ngomong tuh, yang tua akan menghamba kepada yang muda. Iya. Akhirnya dia mau coba berusaha mewujud, ya masing-masing terima resikonya. Wah. Tapi tunggu Tuhan menggenapi. Nah gitu. ini yang Pak Bonmintat sampaikan, mungkin kita alami juga itu. Habis didoakan, engkau akan jadi hamba Tuhan luar biasa. Jadi Terus harusnya nunggu waktunya Tuhan. nubruk sana nubruk sini supaya jadi luar biasa. Dan Ayah baba belur. Berarti kita harus afirmasi atau konfirmasi. Tapi ini kan beda. Kalau ini kan caranya licik loh. Kalau yang Iya, Yakub. tapi kalau dalam konteks kita, kalau konteks kita berjuang untuk kalau berkarya, saat ini rajin nih, itu kan harus. saat ini yang menyaksikan ini kan masih belum jadi gembala nih teman-teman kita. Lalu tiba-tiba kok kayaknya saya dikasih intuisi, apalagi kemana saya didoakan sudah 5 pendeta loh mendoakan saya jadi gembala. Nah, lalu sekarang lagi dalam pertimbangan nih. Ya, ujilah segala sesuatu kata Alkitab. Ujilah ke segala sesuatu. Jangan berusaha menggenapi ya. Ya ujilah. Kalau juga jangan anggap rendah nubuat kan. Dan sampai berdoa, simpan di hati dan doakan gitu ya. Melihat konfirmasi. Biasanya kalau istilah kita dipanggil itu kan subjektif ya. Apa tuh? Hei Daniel, aku panggil kamu, kita nggak dengar kan begitu. Ada sih, tapi kan itu berapa banyak gitu nggak kan? Kayak Samuel ya. Iya, ini kan nggak banyak. Iya. Rata-rata kalau saya pribadi ada karena sebuah pertimbangan melayani Tuhan itu sebuah hal yang sangat baik. Mulia. Kalau saya loh, melayani pencipta langit dan bumi itu pilihan yang paling bagus loh. Termasuk juga ketika Pak Bonmintat memutuskan berdasarkan tuntunan Roh Kudus untuk bergabung di Gereja Bethlehem Indonesia, itu jelas pandangannya adalah inilah sebuah pandangan yang baik. Iya, jadi kalau menurut saya kan itu kan kalau panggilan ya. Kalau saya pribadi adalah berdasarkan pemahaman kebenaran firman saya peroleh bahwa melayani Tuhan itu yang terbaik. Memang ada orang-orang yang dengan suara audible atau peneguhan batin suara bicara bisa gitu, bisa. Tapi kan dengan begini kan saya bisa mengatakan Tuhan panggil saya juga. Gitu. Dan itu terjadi setelah memang waktunya Tuhan yang menggenapi itu. Ya saya dengan cara bukan waktunya itu saya akhirnya menyerahkan diri. Meresponi. Gitu. Meninggalkan pekerjaan, tidak mau bergulut di dunia sekuler. Masuk ke jurusan sekolah Alkitab. Gitu. Meresponi saya. Nah, kalau kata meresponi, kalau kita bicara mengenai Yakub, kan kalau baca sekilas gitu aja ya, namanya itu kan cerita-cerita di sekolah minggu. Kadang-kadang untuk para hamba Tuhan jarang untuk mengangkat Yakub sebagai tema khotbah. Ya apalagi kalau sekarang melihat tren di sosial media nih. Kayaknya pendeta yang laku, pengkhotbah yang laku adalah yang bisa memotivasi, yang bisa memberikan langkah-langkah, kemudian cara-cara yang bisa mengembangkan bisnis gitu. Masih layakkah Yakub dijadikan sebagai bahan khotbah yang dikhotbahkan dan diajarkan sebagai hamba Tuhan di GBI? Atau itu adalah suatu keharusan menurut Pak Sabto? Iya, justru di setiap tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini itu adalah sebuah gambaran teladan yang kita bisa lihat bukan hanya dari keluar biasaannya, tapi juga dalam kelemahannya. Maka kita harus berpegang pada firman Tuhan itu, yaitu bukan bagi tadi orang-orang yang meragukan dan lain sebagainya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu harus tahu. Dan ketika pilihan Tuhan itu biasanya bukan langsung seperti yang dikatakan Pak Buntat, bahwa itu seperti audible yang langsung kita dengar, tapi juga dari keadaan sekitar kita semuanya. Kalau kita yakin bahwa Tuhan memilih kita, maka respon kita ini adalah kita harus punya iman dan percaya bahwa segala sesuatu itu bukan dengan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, tapi kalau kita melihat kemampuan kita, kita bisa jatuh di dalam 2 hal ya. Satu, kesombongan, yang kedua minder, merasa tidak mampu. Tapi kalau kita melihat Tuhan,
maka kita percaya, yakin bahwa nanti dalam kelemahan maupun dalam segala hal yang tidak sempurnaan kita, maka Tuhan pasti akan sampai kepada pilihannya. Seperti secara langsung terhadap diri saya sendiri, gitu ya. Saya memang tidak audible, tapi di dalam hati Tuhan itu, saya bekerja di sekuler, tapi Tuhan itu memanggil ketika dia berbicara dalam hati, hidupmu buat apa? Itu maksudnya suara gini. Kita itu bisa bedakan berkali-kali gitu. Berkali-kali kita bisa bedakan antara suara nurani saya dengan suara Tuhan. Saya percaya. Ya. Jadi ketika itu dalam situasi keadaan saya, karena dari pagi sampai malam dan seterusnya, maka rasanya Tuhan itu berbicara setiap pagi berangkat kantor. Hidupmu buat apa? Hidupmu buat apa? Ya, ya. Dan itu ketika saya mendapatkan itu dan saya yakin bahwa itu adalah suara Tuhan. Ya. Yang memilih, maka saya dipertemukan dengan situasi. Saya tidak memilih di GBI Gatot Subroto ini menjadi full timer tahun 93 itu sebagai wah gereja ini besar, gereja ini akan menjadi luar biasa. Enggak, gereja ini juga sederhana. Tinggal satu cabang dan lain sebagainya. Yang sekretariatnya pun jauh lebih bagus sekretariat saya sekarang saya bergereja. Karena ini di tempat sederhana. Ruko sederhana. Nah udah langsung terjawab nih Pak pertanyaan episode sebelumnya, siapa sahabat Bapak? Iya. Lanjut Pak. Artinya semuanya dimulai dari hal yang kecil. Iya, Jadi iya. Tuhan itu selalu bekerja dalam hal kita dari kecil kita bertanggung jawab, maka Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar. Bahkan banyak yang memulai dengan besar, maka dilemahkan, dikecilkan dulu. Untuk supaya ada pengakuan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Kita percayakan dari pengusaha besar kita dilemahkan. Kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang luar biasa sehingga kita harus akui bahwa Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Jadi supaya kita tahu dalam pelayanan kita, dalam keputusan kita, maka itu selalu keluar perkataan bahwa hanya karena Tuhan yang bisa lakukan ini semua. Oke, menarik. Sebelum ke Pak Daniel dulu. Pak Bun Mintat, kalau dari sisi pertanyaan, kenapa sih kok Allah memilih harus Yakub? Kenapa enggak Esau aja sebagai anak sulung? Jawaban yang paling pas untuk memberikan pertanyaan itu kepada jemaat, itu kira-kira apa? Itu haknya Tuhan kan. Itu haknya Tuhan. Tuhan mengatakan, kita mengatakan apa? Aku mengasihi Yakub, membenci Esau. Tapi itu bukan bicara keselamatan loh ya, pemilihan itu ya. Maka pemilihan adalah garis keturunan akan melahirkan Mesias gitu. Memang harus seperti itu. Harus dipahami, bukan pemilihan untuk keselamatan pribadi per persen begitu. Pilih yang selamat tuh ini gak dipilih biar dibinasa, bukan itu. Jadi kalau misalnya mohon izin. Itu cuman karena kesalahan-kesalahan yang Tuhan pun bisa memakai sebuah kesalahan kita ini untuk diluruskan oleh Tuhan. Begitu Pak. Tuhan bisa bekerja dalam sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Bisa. Tapi kesalahan kan ada risikonya. Kayak Yakub ini kan risikonya ada nggak? Ada risiko. Risiko dia. Dia menipu bapaknya, ditipu oleh pamannya. Iya kan? Iya betul. Ribka berusaha ikut kong kali kong juga kan? Iya. Itu kan mamanya itu. Karena dia juga sudah memulai dengan cara akhirnya itu. dia kehilangan anaknya kan? Iya. Kalau nggak salah sampai nggak ketemu sama Yakub kan? Gitu. Pak Daniel, Anda melayani berapa tahun sebagai gembala, mohon izin? 7 tahun. 7 tahun. Ya. Sampai 7 tahun Anda melayani, adakah Anda pernah merasa bahwa Anda bukan orang yang tepat untuk menjalankan tugas pelayanan sebagai gembala sidang? Awalnya justru. Boleh tahu nggak kenapa memiliki pemikiran seperti itu tuh kenapa? Saya kan memang sebenarnya anak gembala ya, tapi di awal saya berpikir saya mau ngajar saja gitu, dan kemudian saya pikir menjadi gembala itu banyak bebannya dan sebagainya, dan kemudian karena melihat beban yang sering dilihat oleh orang tua Anda. Iya, papi saya dulu juga dan sebagainya, dan saya pikir lebih baik ngajar saja gitu. Tapi kemudian lebih tidak berbeban gitu ya. Iya, lebih versi saya dulu seperti itu. Iya, karena kalau gembala kan mikirin hidup orang ya, maksudnya gitu kan, intinya gitu kan. Iya kan? Enggak, apa yang Anda sampaikan ini langsung menjawab. Ya, saudaraku, puji Tuhan ya. Wah, luar biasa. Ngobrol teologi itu tuntunan Roh Kudus banget gitu loh. Karena ini silakan lanjut Pak, nanti saya konfirmasi. Ya, saya tidak melemahkan, maksudnya gini. Ya semua
ada bebannya masing-masing. Cuman saya dulu seperti itu gitu ya, berpikir nggak apa-apa. Kalau ngajar itu lebih bebas makna dan sebagainya, lebih bebas tanggung jawab dan sebagainya gitu. Tapi ternyata ya Tuhan bawa untuk jadi gembala gitu. Apakah karena situasinya tidak memungkinkan atau orang tua sudah tidak sanggup atau memang akhirnya the calling itu benar-benar real banget di dalam hati Pak Daniel? Justru orang tua saya kalau saya pulang ke Jawa, justru saya disuruh gantiin, tapi saya memang nggak mau. Jadi saya ke Jakarta untuk pelayanan yang baru gitu, untuk pelayanan yang baru untuk ngajar Dia lari sebenarnya. dari panggilan daerahnya maksudnya. Maksud Untuk saya kan, memenuhi panggilan pusat ya. Sampai di Jakarta kepanggil juga dia kan. Ini lari dari panggilan daerah apa supaya masuk ke panggilan pusat. Jangan bicara Yunus ya. tapi kembali ke Yakub ini ya. Yakub ini kisah yang sangat indah sekali. Jadi kita yang mungkin lagi putus asa, lagi jatuh bangun ya, kita bisa belajar dari tokoh Yakub ini. Apa yang Ini menurut tokoh Anda? yang sangat powerful sekali. Jadi sebagai hamba Tuhan ya, mungkin kita pernah jatuh, kita punya banyak kelemahan dan sebagainya. Jalan pintas dan sebagainya. Yakub ini kan manipulator ulung, bahkan papinya sendiri dimanipulasi. Iya. Tapi kemudian Tuhan rubah, terjadi transformasi di dalam diri Yakub. Yakub itu matinya sebagai penyembah ya, dia pegang tongkat dan jadi matinya gagah sekali setelah transformasi. Jadi siapapun Anda, kalau Anda serahkan diri Anda pada Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan gitu. Dan Anda adalah hamba Tuhan yang sudah dipilih sama Tuhan. Anda menyatakan ini sangat emosional, juga sama seperti saya. Boleh tahu nggak kenapa begitu emosional ketika menyatakan ini? Ya, menurut saya memang ini pergumulan banyak orang ya, pergumulan banyak orang dan kita bisa lihat dari Yakub. Ya. Dan jangan khawatir, jangan ragu-ragu, Anda di jalan yang benar ya, Anda sedang diproses sama Tuhan mungkin ya, dan terus ikuti transformasi dari Tuhan ya. Yakub itu kemudian tumitnya di Yakub ya diklik gitu ya, Plecok. diplecok ya, diplecok ya. Artinya kemudian dia harus berserah sama Tuhan di situ. Jadi ada pelajaran yang sangat indah dari Yakub ini. Apakah setiap hamba Tuhan yang benar-benar mengalami transformasi penuh itu harus mengalami diplecokin seperti Yakub, Pak? Menurut Anda gimana? Ya tidak mesti, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Semua kita dibentuk kan. Ya. Ya kan Tuhan menerima kita apa adanya. Tanpa persoalan latar belakang. Tapi setelah kita terima, dia tidak mau kita apa adanya. Dia mau kita seperti yang dia mau. Maka kita dibentuk. Gitu loh. Di situ kita butuh sebuah penyerahan, pengenalan supaya jangan terlalu panjang lah ya. Jangan terlalu tarik ulurnya, terlalu ngototnya panjang gitu kan. Kalau bisa ya cepat. Ya, jadi ini menjawab Surrender gitu. ya, menjawab pertanyaan saudaraku ya. Karena saudaraku juga ini memang putra hamba Tuhan juga gitu dari beberapa anak dan memang hanya dia dan dia merasa tidak nyaman karena dia punya kakak nih ceritanya. Kenapa justru pelayanan yang sudah dibangun oleh orang tuanya itu justru malah dipercayakan ke dia, kakaknya malah enggak gitu. Esau dan Yakub gitu berarti. Jadi seperti kayak Yakub ya. Iya, maksud saya gini, ini benar-benar kejadian ini. Ini jadi apa namanya? Terkadang mungkin juga Bapak Ibu yang sudah punya keturunan dan Anda melihat adiknya nih kayaknya kok lebih sharp, lebih sensitif, lebih peka dibandingkan kakaknya dan ini sepertinya lebih layak untuk meneruskan pelayanan kita yang sudah kita bangun. Tapi belum tentu loh ya. Ah, ini sudah ada pendapat lagi. Belum tentu loh ya. Kalau ini dari sisi anak. Belum tentu. Toh juga Anda akhirnya memisahkan diri juga. Bukan meneruskan yang dibangun oleh orang tuanya, tapi Anda benar-benar mengandalkan Tuhan di kota Jakarta gitu ya. Kalau Pak Bunminta belum tentu, boleh tahu kenapa? Karena justru bukan karena kemampuannya kita dipakai Tuhan. Gitu. Ya kan? Tuhan memanggil yang tidak berarti, meniadakan berarti. Supaya jangan ada yang memegahkan diri gitu loh.
Boleh beri usulan nggak apa yang harus kadang-kadang kita dilakukan? lihat anak kita ini kayaknya lebih punya potensi mewariskan tahta kita kan. Kita punya pertimbangan, tapi Tuhan punya melihatnya beda. Dan lihatnya hati dong, betul nggak? Seperti Itu loh. pemilihan Daud ya. Iya kan? Jadi kalau kita hanya berdasarkan kemampuan skill kelihatan di luar, lalu kita mulai jatuh hati pilihnya belum tentu lah. Bisa juga tapi belum tentu. Bagaimana kalau karakternya memang ternyata lebih alim dibandingkan kakaknya? Belum tentu. Tuhan bisa bentuk sesuatu. Ya, Tangan Tuhan tuh bentuk jadi luar biasa. Kedalaman kepekaan kita sebagai orang tua itu benar-benar dipertaruhkan ya ketika kita harus mewariskan pelayanan yang Ya Tuhan memang percayakan. kadang-kadang secara manusia kita bisa tergoda ya, tergelincir mau lihat ke sana kayak anak ini lebih, waduh doanya kusuk ya kayak jangan dia jadi mundur. Wah kalau ini kayaknya main game mulu ini. Belum tentu. Belum tentu. Jadi Belum kalau dari Pak Sabto, kalau saya lihat kan pelayanan Anda kan banyak sekali konfirmasi ya, dari konfirmasi ke konfirmasi berikutnya. Sebagai orang tua untuk bisa membantu memutuskan hal seperti ini, apa sih yang dilakukan yang sepatutnya? Memang berdoa sudah pasti, tapi mungkin ada pengalaman Anda yang dalam hal yang berbeda juga nggak apa-apa, tapi untuk menentukan sikap dan pilihan supaya tidak salah. Jadi hari ini sedang saya alami. Ya. Wow. Anak laki-laki saya menurut saya lebih baik dari saya. Jadi sangat cocok untuk jadi. Boleh tahu nggak kenapa Pak Sabto memandang? Menurut saya ya. Iya, kan apa yang Karena Bapak lihat? daripada saya muda seumur dia, saya lebih nakal dari dia. Lebih tidak ingin menjadi hamba Tuhan dari dia. Dan dia juga hari ini tak sudah sekolah kita pun untuk ambil S2 pun juga nggak mau. Pokoknya nggak mau ya? Nggak mau. Tapi saya percaya. Saya ngerti bahwa panggilan Tuhan itu bukan hanya panggilan orang tua. Orang tua itu hanya sekedar konfirmasi. Tapi yang penting biarkan dia menerima panggilan sendiri dari Tuhan. Waduh itu indah Jadi banget. kalau dia terima panggilan, walaupun di tata gereja kita, pasti kalau saya meninggal, pasti yang ditawari Memang pertama sudah istri diatur saya secara dan anak saya. bagusnya Organisasi. seperti itu Ya, organisasi. karena organisasi mengatur itu karena istri itu kan satu tubuh dengan Ya kita. demi menjaga keutuhan pelayanan kan, betul. ibaratnya begitu. Tapi walaupun kita ngerti tata gereja seperti itu, tapi biarkan Tuhan nanti. Saya mewariskan kesengsaraan kalau itu bukan panggilan Tuhan. Semua di dalam Alkitab ini kan karena Tuhan memanggil. Biarkan dia menemukan panggilan Tuhan sendiri. Betul, itu bagus. Dengan kemampuannya sendiri. Jadi betul Pak Sabto. Jadi kalau saya pribadi yang anak saya kan 3. Mengarahkan Saya aja. berdoa Tuhan temui mereka satu persatu. Temui mereka Tuhan. Nah, Supaya ini mereka ada perjumpaan dengan Tuhan. Nah, pribadi, gitu doanya loh. benar harus seperti ini ya. Harus seperti itu. Misalnya anak Bapak Ibu ada 4. Biar Tuhan temui satu Temui persatu. mereka Wah, ini gitu saya ya. benar-benar. Jadi mereka ini bisa- jawaban banget. Jadi bukan Jadi kita bukan pilihan membawa kita. Iya, bukan kita membawa Tuhan ini saya bawa nih adiknya supaya semakin dipenuhi oleh rohmu apa bukan begitu ya, Pak. Boleh Pak? Iya. Enggak, Kalau jelas, saya teruskan. di keluarga saya selalu mengatakan melayani itu ada pekerjaan paling best. The Iya, best. the Kenapa? best. Karena nilainya kekal. Kalau jadi presiden 2 periode. Iya. Ya kan? Sampai mati. Sebenarnya bisa sih Kalau- 5 iya atau kan? 10 periode tapi habis itu ada banyak demo. Jadi juga nilainya cuma dunia ini kan. Melayani sang raja maha tinggi itu paling luar Kebahagiaan biasa. ya, kebahagian yang saya, sempurna. Saya tanamkan ke anak-anak ini. Jadi nanti mereka pilih mau full time atau full nggak mau full time tapi mau full hard gitu kan. Tuhan temui mereka. Temui mereka Tuhan. Supaya mereka bisa menjatuhkan pilihan sesuai yang Tuhan mau. Iya. Sejak kapan itu Anda berdoa? Sejak mereka dalam kandungan, bahkan sebelum lahir tuh anak Kalau saya. misalnya ini sekarang saya baru tahu nih, baru ngeh. Selama ini kami mendoakan selalu fokus kepada anak yang menurut kami ini kompeten banget gitu loh. Nah, masih ada kesempatan nggak untuk mendoakan hal seperti itu? Masih doakan terus supaya mereka nanti termasuk mereka yang sudah menjatuhkan pilihan untuk menjadi gembala ya. Kan mereka suatu hari bisa kayaknya saya bukan gembala deh. Bisa sih tengah jalan lo bisa lo ya. Bisa. Seperti Pak Daniel kan kita kan bisa seperti kayak berdoa supaya mereka berjumpa dengan Tuhan. Nanti Tuhan meneguhkan mereka sehingga mereka tidak goyah di tengah tantangan zaman, kesulitan. Ya, belajar dari Yakub, kita tidak mau keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang salah belajar. Nah, apakah setiap orang tua khususnya para hamba Tuhan yang ada di Gereja Bethel Indonesia memang harus merasa ada kewajiban untuk menyekolahkan anak mereka sekolah teologi? Silakan dijawab. Kalau menurut saya tidak wajib. Tidak wajib. Tapi dari kecil Pak Daniel sudah disekolahkan sekolah kita. Enggak. Kenapa bisa berkeinginan untuk menjadi pengajar? Loh, justru saya tadinya
kuliah ekonomi dan kemudian sudah kerja. Oh, pengajarnya bukan pengajar di gereja justru maksudnya, dosen pengajar secara umum maksudnya? Oh iya, enggak. Jadi memang saya kuliah di 3 jurusan yang berbeda. Oke. Jadi waktu kuliah ekonomi saya udah kerja di tempat yang lain. Saya lari dari panggilan, memang itu saya lari dari panggilan. Tapi kemudian Tuhan tangkap lagi, saya kuliah teologi dan kemudian setelah kuliah teologi, kemudian saya kuliah teologi lagi, saya juga ngajar gitu. Tapi saya lari lagi dari panggilan. Lari terus capek loh Pak. Ya capek. Terus. Nah, tapi memang tadi yang dibilang Pak Bun ya, memang itu dibiarin saja. Senatural mungkin, tetapi orang tua tetap bawa dalam doa ya. Senatural mungkin nanti Tuhan juga senatural rohani mungkin dia akan membimbing. Saya akhirnya dengan kemauan sendiri dan kemudian saya merasa panggilan tertinggi saya adalah melayani Tuhan dan itu dengan kemauan sendiri akhirnya. Gitu. Wow. Luar biasa. Beberapa pertanyaan terakhir yang juga ada sebagai titipan obrolan dari hasil obrolan saya. Buat teman-teman Bapak Ibu yang mau menuliskan komentar atau pertanyaan silakan. Pak Sabto, pernah nggak Anda merasa bahwa saya sudah gagal sebagai sebagai orang tua yang membesarkan anak untuk bisa menjadi penerus dan pewaris pelayanan yang Tuhan percayakan, karena ternyata melihat anak-anak saya pernah nggak mengalami itu? Ternyata sama sekali nggak ada tertariknya dengan hal kerohanian. Karena ini pernah diajukan dan saya cuma bisa diam, saya cuma bisa bilang kita berdoa saja dan berserah. Karena kita nggak tahu cara Tuhan dan rencana Tuhan seperti apa. Nah, apa yang bisa Anda bagikan untuk bisa memberikan menjadi pembekalan kekuatan juga buat para orang tua yang saat ini sedang kebingungan. Karena ternyata melihat anak-anak mereka itu nggak ada tertariknya sama sekali dengan yang namanya gerejawi. Apa yang bisa Anda sampaikan? Saya tidak pernah menyesal selama kita sudah pernah mengerjakan apa yang Tuhan harus tetapkan, saya harus kerjakan. Oke. Jadi di samping berdoa, tentunya bagaimana anak ini supaya berfungsi, bukan posisi sebagai pendeta atau bukan pendeta, gembala dan bukan gembala. Oke. Tapi fungsimu dimanapun saat ini engkau sedang berada, maka biarkan itu berdasar pada firman. Tapi di tata gereja kita kan memang menyarankan anak. Iya, tetapi tadi bahwa biarkan Tuhan yang memanggil, Tuhan ketemu sendiri, Tuhan yang memanggil sendiri. Tapi bagian kita ini walaupun dia anak kita, tapi dia kan juga anak Tuhan. Dia anak Tuhan itu lebih tinggi daripada anak kita. Ya. Jadi kita akan merasa kehilangan karena tidak sesuai dengan pengharapan kita. Tapi kita ngerti bahwa dia tetap anak Tuhan. Kecuali anak saya tiba-tiba kawin sama yang tidak seiman. Oh, saya bisa marah bisa pingsan saya, iya kan? Itu sudah pasti. Tapi karena kita terus ajarkan dan kamu harus berfungsi sesuai dengan apapun saat ini, mau masih SD, SMP, SMP. Harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Fungsimu sebagai apa? Tetap walaupun kamu mengerjakan semua sesuatu, karena benar kebahagiaan paling terbesar itu dan tersempurna itu kalau kita menjadi pelayan Tuhan. Wow. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Wow. Jadi saya bisa merasakan itu. Karena kalau saya jadi pegawai ya saya ingin menyenangkan pimpinan saya. Kalau pimpinan saya senang ya, kalau pimpinan saya nggak suka, saya juga akan menderita. Tapi kalau dengan Tuhan itu baik senang nggak senang itu sebuah proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita ya. Wow. Karena segala sesuatu mendatangkan kebaikan dan rancangan Tuhan itu pasti bukan kecelakaan untuk keluarga saya gitu ya. Keren ya. Tepuk tangan dulu, jangan ragu-ragu dong ya. Ya, itu saya sudah rangkum, saya jadikan sebagai power statement, itu sudah keren banget, sudah menjawab Pak. Pak Bun Bintat, sejauh dan sebahagia apa? Apakah Anda ingin menjadi seperti Yakub juga yang memegang tongkat pelayanan dan sampai Tuhan panggil? Nanti. Atau bagaimana? Apa yang bisa Bapak gambarkan sehingga Bapak sangat yakin dan itu benar-benar bahwa melayani di ladang Tuhan adalah satu hal yang tidak bisa tergantikan kebahagiaannya? Ya, kalau saya prinsip dasarnya adalah karena kalau tidak ada Tuhan tidak ada saya. Gitu. Itu prinsip paling dasar. Jadi mau nggak mau pengabdian tertinggi itu bukan karena dia bisa beri kita sesuatu, tapi karena keberadaan kita ada karena dia.
Boleh nggak setiap orang tua mengatakan itu ke anaknya? Dan harus. Kalau nggak ada papa, kamu nggak ada. Jadi kamu harus benar-benar bisa melayani Tuhan dan takut akan Tuhan. Tapi anaknya belum mau. Ya kita mengarahkan, memberikan sebuah pemahaman, dia mengarahkan. Nanti akhirnya mereka yang pilihan mereka toh. Kita sebagai orang tua memberi arahan sesuai dengan firman Tuhan. Kan kita hidup tidak boleh untuk diri sendiri, harus untuk Tuhan. Kesaksian. Kan dia kan menciptakan kita. Ya kan dia punya hak. Kalau kita orang tua saya berhak menuntut anak kita mengabdi sama kita, apalagi Tuhan nggak punya hak. Dia lebih tinggi haknya daripada kita kan. Kita mengarahkan dan kita berdoa gitu. Beri mereka kesempatan melayani, dorong mereka selama mereka di bawah kekuasaan kita, gunakan kekuasaan itu dorong mereka ke satu melayani. Oke, pesan utama dari menurut Anda yang menjadi dasar untuk dijadikan sebagai tonggak landasan kehidupan pribadi sebagai hamba Tuhan di GBI kalau kita mengaca dari tokoh Yakub apa? Kalau Yakub kan lebih ke pembentukan karakter ya. Tapi kalau saya pribadi itu adalah bukan masuk surganya atau terima mahkotanya gitu. Tapi adalah pembentukan keberadaan Tuhan dalam diri saya gitu. Wow. Karakter itu, hidup itu tuh. Nanti kita kan hidup bersama dengan Tuhan. Iya. Jadi itu paling penting, disebut dengan pertumbuhan rohani, kedewasaan itu gitu. Wow. Gitu. Memiliki pikiran hati Tuhan itu. Aduh. Jadi jujur banget tuh ya. Sayang kan kalau nggak nonton ngobrol teologi daripada ngobrol-ngobrol ngalor ngidul di sini. Last but not least, ada banyak ternyata yang merasa seperti Pak Daniel nih sebenarnya. Yeah. Dan bahkan sampai hari ini masih mencoba lari. Apa yang bisa Bapak sampaikan ketika masih dalam pelarian gitu berdasarkan pengalaman Anda? Buat orang tua, jangan curi ya. Waktunya Tuhan membentuk anakmu. Ya, mungkin boleh lihat ke sini. Ya. Buat orang tua, ya. Jadi percayalah sama Tuhan, ya. Anakmu itu butuh transformasi dan yang bisa memberi transformasi itu cuman Tuhan. Amin. Nah, terus buat anak, ya, nggak usah khawatir, ya. Seperti tadi ya Pak Sabtu juga ngomong ya. Jadi dalam arti kata kalau nggak jadi pendeta juga yang penting jadi hamba Tuhan dimanapun full heart kan dimanapun ya dimanapun di profesi manapun ya kan. Tapi kalau nanti memang dipanggil untuk jadi pendeta, jadi gembala dan sebagainya, nggak bisa lari. Tapi begini, kita tidak bisa larinya itu dengan senang hati, bukan dengan kayak orang terpenjara terus sedih gitu, enggak. Tapi dengan senang hati akhirnya kita menyadari yang dipanggil Tuhan untuk jadi gembala, jadi pendeta ya. Dengan senang hati nanti akhirnya akan menyadari bahwa panggilan tertinggiku itu sangat indah dan saya mau menyongsong panggilan itu. Amin. Wow, puji Tuhan ya. Saya percaya pembicaraan hari ini, 2 episode ini akan semakin meneguhkan dan melengkapi fungsi kita, baik kita sebagai seorang suami di rumah, ayah di rumah, ataupun juga istri dan juga ibu, sekaligus sebagai gembala tidak hanya untuk jemaat, tapi juga gembala untuk anak-anak kita. Kalau kita bisa mengerti jemaat kita, ya sudah semestinya kita juga bisa memahami anak-anak kita. Ya, untuk memahami panggilan Tuhan, tentu kita sebagai orang tua yang sudah lebih dulu mengalami itu. Jadi saya percaya akan ada banyak sekali yang memberikan komentar di sini, atau Anda mau membagikan komentar Anda, pengalaman Anda yang pastinya kalau dibaca sama teman-teman hamba Tuhan di GBI akan bisa jadi berkat juga. Sehingga akan banyak sekali penguatan-penguatan di sana, dan kita percaya apapun yang dipilih oleh Tuhan, terlebih lagi kalau Anda menjadi pendeta di Gereja Bethel Indonesia, tidak lain tidak bukan adalah untuk memuliakan namanya. Dan sebuah kebanggaan, kebahagiaan ya berada di satu naungan di Gereja Bethel Indonesia. Oke, untuk itu terima kasih, sampai jumpa di ngobrol teologi selanjutnya. Tidak ada kata lain selain apapun jangan nonton yang lain, tapi nonton ngobrol teologi ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ringan tapi berat. Ringan tapi berat tapi ringan.